Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, teman-teman, santri, semua yang sekarang lagi on di channel YouTube Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung, atau yang sekarang lagi on juga di channel YouTube SMK Sunan Kalijogo Jabung. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang. Saya sapa dulu Gus Fathur Rozi. Sugeng siang, sehat Gus? Alhamdulillah. Keliling-keliling terus nih, gitu kan? Karena sudah tugas ya. Alhamdulillah, ini adalah momen spesial sekali karena beliau hadir di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, tepatnya di Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, dalam rangka akan melantik, dan tadi beliau sudah menyampaikan materi kepada para peserta PKD Gerakan Pemuda Ansor Angkatan ke-6. Dan kali ini kita akan ngaji bersama atau bincang-bincang menimba ilmu terkait bagaimana sih siswa atau santri kiprahnya nanti di Gerakan Pemuda Ansor, karena siswa santri kan pemuda gitu sih. Dan kebetulan beliau ini juga sebagai ketua MKKS. Nah, ini kayaknya pas banget nih, jenengan akan memberikan pengarahan. Monggo Gus. Kados pundi menika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini atas waktunya saya diundang untuk podcast. Podcast di SMK Sunan Kalijogo Jabung ini sangat luar biasa. Bahwa yang jelas pemuda ini adalah generasi bangsa. Jadi apalagi pemuda kemudian disampaikan tadi ini adalah santri, maka ini harus banyak menimba ilmu, dan tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu umum dan lain sebagainya ini harus dimiliki, karena sekarang sudah tuntutan zaman. Dan itu pun menurut kami ini masih belum cukup. Kita juga harus mengenal organisasi-organisasi, bagaimana organisasi kemasyarakatan, diantaranya Nahdlatul Ulama, dan mungkin kalau pemuda Ansor dan seterusnya. Agar apa? Agar pengalaman, jadi pola pikir ini bisa lebih luas lagi. Sehingga dengan demikian maka insya Allah ketika para santri ini terjun ke masyarakat, maka mereka ini akan sudah banyak sudah siap. Ilmu yang dimiliki ini akan lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu. Belajar di pesantren, belajar di sekolah, juga belajar di organisasi. Nah, betul. Kalau boleh disampaikan ini step-step apa sih yang mungkin santri ini dapat mengikuti gerakan-gerakan secara struktural di organisasi begitu Gus? Ya, mengalir saja lah menurut saya, mengalir saja. Kan nanti di bangku SMA itu anak-anak ini kan sudah dikenalkan dengan Ibnu. Nah, nanti berjenjangnya lagi, nanti ketika anak-anak sudah kuliah bisa anak-anak ini gabung ke PMII. Dan bahkan kalau usianya sudah cukup ya bisa juga langsung gabung ke Ansor, seperti itu. Jadi itu step-stepnya. Siap. Tapi secara prinsip bahwa kita niatnya itu niat berkhidmat untuk sahabatnya. Selama kita niatan baik, maka insya Allah dimanapun kita ditempatkan, maka di situ kita akan berguna. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait santri tadi, karena santri ini kan kalau kita di pesantren kan kadang-kadang dari pagi sampai malam kita sudah belajar mengaji. Apakah ada pola-pola atau organisasi yang memang nanti bisa ini digunakan atau masuk ke ruang-ruang pesantren kayak Ansor misal, kayak organisasi yang lain kayak Kados Pundi? Sangat bisa. Jadi ini juga termasuk menjadi salah satu program PCGB Ansor Kabupaten Malang. Kami berharap ke depan kita juga bisa membuka pimpinan-pimpinan di pondok pesantren. Memang di PO-nya itu memang dibolehkan membuka pimpinan anak cabang pesantren dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kami nanti dengan pengurus mencoba untuk menginventarisir pondok pesantren mana saja yang masuk kriteria itu, dan pondok pesantren mana saja yang bersedia untuk dibukakan PMI mungkin semacam komisariat ya. Seperti itu. Jadi karena boleh. Karena faktanya gini, kita melihat di masyarakat banyak sekali yang lulusan santri ya, maksudnya lulusan pondok pesantren itu ketika
masyarakat, ketika di masyarakat ini mereka malah justru ogah-ogahan untuk masuk Nggih, Nahdlatul nggih, Ulama nggih. atau bahkan amit. Ada yang karena sudah merasa saya sudah paham ini kemudian mereka itu merasa enggan untuk ikut organisasi. Jadi itu ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita terlambat memperkenalkan Nahdlatul Ulama kepada mereka. Lah di pondok pesantren ini menurut kami senyampang memang di aturan organisasi ini dibolehkan, maka kami punya program itu. Jadi nanti ya, kami sudah komunikasi dengan beberapa pondok pesantren dan beliau siap, salah satu pengurus siap untuk menjembatani ke pengasuh, ke kiai untuk terkait dengan program ini. Bahkan nanti kita akan adakan PKD semacam ini khusus santri yang ada di pondok pesantren itu, di Klatsar juga. Sehingga pulang tidak hanya menjadi santri Ustadz tapi juga menjadi banser. Siap, amin. Terakhir Gus, ini periode jenengan masih belum 1 tahun, tapi begitu gencar panjenengan memposting pola-pola pengkaderan gitu Gus. Bahkan sudah berapa bulan ini sudah 7 angkatan, sangat luar biasa sekali. Boleh tahu ini Gus, visi misi dan target mangke ke depan di periode panjenengan untuk keansuran pengkaderan atau nopo mawon bisa disampaikan sebagai motivasi kita yang ada di pesantren. Karena yang jelas gini, bahwa organisasi Ansor kan ya organisasi kader. Siap. Maka program utama itu sesungguhnya ya di kader itu, di kaderisasi itu. Maka ketika SK belum terbit, maka kami punya prinsip dan tentunya dengan koordinasi dengan wilayah, SK belum terbit, urusan kaderisasi nggak boleh berhenti. Maka terus kami tanya, kemudian terkait dengan surat tugas, legalitas dan seterusnya gimana? Ya pakai ini mandataris tunggal. Kamu kan sudah boleh tanda tangan gitu. Oh maka kita mulai saat itu. Dan alhamdulillah ini sahabat-sahabat PAJ semuanya kompak. Ya. Saya melihat semuanya kompak. Jadi untuk berkegiatan ini kompak luar biasa. Dan kemudian kami juga coba mengikuti apa yang ada di PO juga. Bahwa pintu masuk ke Ansor ini kan sesungguhnya kan PKD, maka PKD kemudian baru di Klatsar dan seterusnya. Dan tetapi kami tidak memaksakan PAJ untuk harus PKD dulu. Kalau mau di Klatsar ya monggo. Cuma kami sampaikan idealnya seperti ini. Karena kami tidak membatasi. Dan yang selanjutnya ini, kami kenapa kok teman-teman PAJ ini semangat? Jadi dimulai dari kepemimpinan kami, kepengurusan kami ini, kami mencoba untuk benar-benar PAJ ini berkreasi, gitu. Kemudian hal-hal, jadi tidak hanya diem, ya. Instrumen-instrumen atau hal-hal yang itu menjadi tanggung jawab PC, kita selesaikan dari PC. Dari hal mungkin pembiayaan, instruktur yang kita turunkan itu sudah itu menjadi tanggungan PC. Jadi PAJ jangan lagi sampai dibebankan terkait itu. Jadi teman-teman yang kita luar biasa. Instruktur ya, tapi kalau PAJ mau pemateri yang lebih tua ya monggo. Tapi kalau instruktur yang kita turunkan, kalau di Klatsar sekolah yang kita turunkan, hal-hal yang menyangkut macam-macam itu sudah menjadi tanggungan PC. Karena gini saya itu pernah menjadi PAJ. Pengurus PAJ 2 periode. Saya merasa betul betapa beratnya menjadi ketua PAJ, mengkonsolidasikan dari ranting ke ranting. Justru lebih ringan ketika saya menjadi ketua PAJ. Gitu. Artinya dalam hal memutar otak ya. Kalau dari pengurus PC hari ini tinggal membagi waktu, ini bisa apa enggak ya. Tapi kalau mengkonsolidasikan ranting ini lebih berat. Maka bagi kami ini ya kurang pas bila mana PAJ sudah kita bebankan, kita beri tugas untuk mencari peserta, kemudian kita bebankan juga hal-hal instrumen-instrumen yang sebenarnya PC bisa mengupayakan. Nah ini tidak boleh. Jadi sekali lagi ini menjadi tanggung jawab PC. Itu kemudian yang selanjutnya kami pada semua pengurus PH kami menekankan untuk menghindari sikap-sikap elitis lah. Artinya hadir di PAJ agar untuk dihormati dan lain sebagainya. Bahkan saya itu merasa rikuh seperti itu. Saya berharap pengurus-pengurus yang hari ini menghindari itu, melayani, benar-benar melayani.
kami di PC ini tanpa sahabat-sahabat PAC, tanpa sahabat-sahabat nanti bukan apa-apa. Serius bukan apa-apa. Jadi tanpa mereka maka sesungguhnya lah kamilah yang punya kewajiban untuk menghormati dan menghargai mereka. Ini yang kita tanamkan kepada sahabat-sahabat pengurus PH hari ini. Itu. Mudah-mudahan tumbuh subur berkembang. Amin. Matur nuwun rawuhnya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa lebih menggali bagaimana potensi teman-teman santri. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman. Itulah bincang-bincang kami, sedikit secuplik, memang masih sangat kurang panjang dengan Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, Gus Fakhrul Razi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.